Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara yang terkasih, alasan lain mengapa Tuhan perlu menghajar anak-anaknya adalah karena itu merupakan bagian dari proses pendewasaan. Tuhan menghendaki setiap kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Tidak mungkin kita sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun tapi tetap saja menjadi bayi rohani, menjadi kanak-kanak rohani, kerdil secara rohani, melainkan harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Saudaraku, menjadi dewasa rohani itu adalah target Tuhan. Ketika kita masih bayi rohani, kita memerlukan susu yang murni. Tapi ketika kita beranjak remaja, bahkan dewasa, di dalam Tuhan kita harus menerima makanan-makanan keras yang memang sesuai bagi kita. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Saudaraku, karena itu Tuhan perlu tegur kita dengan tegas bahkan keras, dan jika perlu Tuhan akan menghajar kita melalui masalah, melalui penderitaan, supaya kita ini tidak mudah menyerah tapi semakin kuat. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Inilah fakta yang sering dilupakan oleh anak-anak Tuhan, sehingga kita diperhadapkan dengan masalah, penderitaan atau kesesakan. Seringkali kita mudah kecewa, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut dan bahkan berputus asa. Lalu dengan begitu cepat kita marah kepada Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, dan Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal hajaran atau bentuk peringatan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita juga, karena Ia tahu jalan hidupku. Ayub 23 ayat 10. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, kedewasaan rohani secara otomatis akan disertai dengan perubahan dalam karakter. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, sehingga kita akan menyikapi hajaran Tuhan dengan sikap hati yang benar. 1 Korintus 13 ayat 11. Karena itu ingatlah, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, jika ingin dipakai menjadi perabot yang mulia, maka kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, walau sakit sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Teguran dan bahkan hajaran Tuhan itu mendewasakan hidup kami. Rohani kami dewasa, kami teguh, kami kuat, kami tidak mudah kecewa, apalagi bersungut-sungut dan bahkan putus asa. Sebaliknya, pengharapan kami tetap kepada Tuhan. Kami semakin melekat kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberi kepercayaan, memberi kesempatan terbaik. Kami menikmati. Tuhan inginkan kami memahami ajaran tentang kebenaran, tetapi ada harga yang harus kami bayar, yaitu kami siap untuk memakan makanan-makanan yang keras, bukan susu lagi, bukan makanan-makanan yang lembut. Kami tahu Tuhan,
pengertian ini begitu dalam. Tuhan inginkan kami teguh, kami menjadi orang Kristen yang luar biasa, bukan menjadi orang yang mudah putus asa, mudah untuk kecewa, tetapi sebaliknya Tuhan inginkan kami menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat. Tuhan punya rencana untuk membawa kami menjadi milik kepunyaan Tuhan yang akan timbul seperti emas. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur memuliakan nama-Mu, menyatakan firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.